Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu alal habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min intik rahmatan tuni bi rahmatika aman siwak amma ba'd. Pada video kali ini kami akan melanjutkan ngaji kitab Riyadul Badi'ah, kitab yang membahas tentang ilmu fikih madhab Imam Syafi'i. Kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Babu arkanis sholati ai hadza utawi iki iku bab kang mertelaake pira-pira rukun-rukune salat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rukun-rukun salat. Hal-hal yang harus dilakukan ketika orang tersebut mengerjakan ibadah salat. Arkan wa utawi pira-pira rukun-rukune salat iku salah satu asyara iku totale ana 13. Rukun-rukun salat menurut keterangan yang ada di kitab Riyadul Badi'ah itu totalnya ada 13. Ini karena tumakninah yang totalnya ada 4. Menurut Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah, tumakninah itu merupakan sifat yang ngikuti rukun, bukan rukun mustaqilah ya. Menurut Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah, tumakninah itu adalah sifat yang mengikuti rukun, bukan rukun tersendiri. Maka beliau mengatakan rukun-rukun sholat totalnya ada 13. Kalau diikutkan sebagai rukun mustaqilah, jadi arkanus sholat totalnya berapa? Totalnya 17. Seperti pendapat ulama-ulama Syafi'iyah yang mana di situ mengatakan rukun-rukun sholat ada 17. Paham nggih? Al-awalu tawis yang pertama iku aniyatu iku niat. Makrunatan hale bebarengan bijus'in kelawan juz utawa bijus'in kelawan bagian. Min takbiratil ikhrami kang tetap setengah saking takbiratul ihram. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Niat ini dilakukan bersamaan dengan orang tersebut melakukan bagian dari takbiratul ihram. Praktiknya ketika Allahu Akbar, di situ orang yang sholat niat. Jadi pas Allah ya, pas Allah di situ di hati niat. Usolli misal duhur, usolli fardhu duhri. Seperti itu. Paham nggih? Karena niat seperti keterangan yang lalu atau berada di kitab atau berada di video Safinatun Najah, niat itu tempatnya di dalam hati. Kalau talafut bin niat hukumnya sunnah. Misal ini kebanyakan orang niat ketika melakukan sholat sebelum dia takbiratul ihram kan, diam sejenak terus nawai yusolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar, kan seperti itu tanpa dibarengkan atau tanpa disertai dengan takbiratul ihram. Dilakukan sendiri-sendiri, niat sendiri, takbiratul ihram sendiri, itu kurang tepat atau tidak tepat. Jadi pas Allahu Akbar di situ niat di dalam hati. Sudah. Wasani utawi sing nomor loro, rukun sing nomor loro iku al-qiyamu iku ngadeg. Fil fardhi ing dalam salat fardu. Lil qadiri kedue wong sing mampu alihi ing atase qiyam.
Rukun yang nomor 2 yakni berdiri bagi orang yang mampu melaksanakan sholat fardu. Artinya begini, sholat fardu itu wajib dilakukan dengan berdiri ketika orang tersebut mampu untuk berdiri. Waman utawi sapane wong ajaza iku lamun apes sapa man anil qiyami saking ngadeg ya sholat mongko kena sholat sapa man jalisan halih lungguh. Jika ada seseorang yang tidak mampu berdiri, maka boleh bagi orang yang tidak mampu berdiri melakukan sholat fardu diperbolehkan sholat dengan duduk. Fa'in ajaza mongko lamun apes sapa man anil julusi saking lungguh ya ittaja'a mongko kena turu miring sapa man ala janbi ngatasé sisi man. Wastaqbalalan halim madhep sapa man al kiblata ing kiblat biwajihi kelawan wajah man. Wa muqaddami badanihi lan ngarepe badane man. Ketika seseorang tidak mampu dengan duduk dalam melakukan sholat fardu, maka dia diperkenankan atau boleh sholat dengan tidur miring. Ya, tidur miring. Dan yang perlu diperhatikan wajah serta anggota depan badannya ini menghadap ke kiblat. Lah, ittija ini yang dimaksud adalah tidur miring yang dibuat alas adalah sisi kanan. Tidur miringnya ya seperti inilah ya, tidurnya miring. Kalau gini namanya mustalqiyan. Kalau tidur miring ya miring gini, modelnya begini. Lah, wajah itu diarahkan ke kiblat sama bagian depannya. Itu namanya ittija. Jadi ittija prakteknya seperti itu, tidur miring. Wa yukrahu lan dimekrono ayat taji'a para biento turu miring sapa musalli utawa sapa man ajaza alal janbi ing atase sisih al aisari kang kiwa min ghairi udrin saking tanpa onone udur. Makruh hukumnya jika orang tersebut mampu ittija di sisi kanan tapi ia melakukan ittija dengan alas bagian kiri tanpa adanya udur. Jadi semisal beginilah, ketika orang tersebut tidak mampu duduk, maka dia mengerjakan sholat boleh dengan cara ittija tidur miring. Tidur miring ini ketika dia mampu di kanan, ya ittijanya alasnya bagian kanan. Paham ya? Alasnya bagian kanan. Hukumnya makruh ketika dia mampu ittija dengan sisi kanan tapi dia memilih kiri, ya itu hukumnya makruh. Akan tetapi ketika dia dalam kasus kanannya mungkin sakit, luka yang mengakibatkan dia tidak bisa ittija dengan ittija yang bagian kanan, maka hukumnya tidak makruh dia melakukan ittija dengan sisi bagian kiri. Paham nggih? Batasan makruh di sini ketika memang tanpa adanya udzur sama sekali. Fa'in ajaza mongko lamun apes sapa man anil ittijai saking turu miring. Istalqa mongko turu mlumah sapa man ala dhahrihi ing atase gegeriman. Ketika orang tersebut tidak mampu sholat dengan tidur miring, maka dia diperkenankan sholat dengan terlentang atau bahasa Jawanya melumah.
Wajib lan hale wajib alaihi ing atase man ayar fa'a apa arep yen to ngangkat rasu apa sirahe man bisain kelawan suwiji-wiji liyastakbilah. Dapun yen to madhep sapa wong al-qiblata ing kiblat biwajihi kelawan wajah man. Ketika orang tersebut tidak mampu tidur miring, maka dia sholat boleh dengan tidur terlentang atau melumah. Akan tetapi yang perlu diperhatikan ketika dia sholat dengan terlentang atau melumah, ya seperti orang tidur pada umumnya, itu wajib apa? Ayar fa'arasu bisyai'in, mengangkat kepalanya dengan dialasi apa supaya wajahnya ini menghadap ke kiblat. Jadi kayak diganjel, kalau bahasa Jawanya itu diganjel dengan sesuatu apa kayak bantal kayak agar wajahnya ini menghadap ke kiblat. Ini hukumnya wajib. Wa ayajlisalan apa arep yentong lungguh sapa wong liruku ikrana are ruku wa sujud lan sujud in amkana lamun mungkin hu ing wong zalika apa mengkono-mengkono ayajlisa liruku wa sujud. Ketika orang tersebut sholat dengan mustalqian atau sholat dengan melumah, ketika mau ruku mau sujud dia wajib duduk, ya dia wajib duduk. Jadi melakukan ruku sama sujud dengan duduk. Ini pun juga in amkanahu dzalik, jika orang tersebut mampu. Fa'in ajaza mongko lamun apes sapa wong asyara mongko kena isyarah sapa wong biraksihi kelawan sirahe wong utawa man. Jika orang tersebut tidak mampu melakukan demikian, maka dia isyarah menggunakan kepalanya dalam melakukan hal-hal tadi. Fa'in ajaza mongko lamun apes sapa wong asyara mongkawe isyarah sapa wong biajfanihi kelawan telapuane man atau telapuane wong. Jika orang tersebut tidak mampu isyarah menggunakan kepalanya, ya yang dilakukan isyarah dengan menggunakan apa namanya telapuan ini loh, apa ini bagian mata ini telapuan atau kelopak mata. Sudah. Fa'in ajaza mongko lamun apes sapa man ajra mongko nglakokno sapa man arkana sholati ing pira-pira rukun-rukune salat ala qalbi ing atase atine man. Jika orang tersebut tidak mampu melakukan hal-hal demikian, maka yang terakhir dia diperbolehkan sholat dengan menjalankan rukun-rukunnya sholat di dalam hati. Ya, ini menggambarkan bahwasanya sholat itu tidak akan pernah gugur kewajibannya selama akal masih berfungsi. Tidak bisa berdiri, ya duduk. Tidak bisa duduk, ya ittija, tidur miring. Tidak bisa tidur miring, ya tidur melumah atau mustalqiyah. Tidak bisa semuanya, dia tetap wajib sholat dengan isyarah menggunakan hati atau melakukan rukun-rukunnya di dalam hati. Sampai kapan ini Pak wajibnya? Selama otak masih berfungsi, masih normal, maka selama itu pula orang tersebut wajib melakukan sholat. Bukan kok malah nggak sholat ketika orang tersebut
sakit terlebih. Umumnya kan seperti itu sekarang. Ketika sakit apa, ini antara pihak keluarga sama orang yang sakit sama-sama tidak tahu. Pikirnya wudu, tapi bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu gambarannya. Ya harus tetap melakukan sholat. Nah terus nasibnya bagaimana ketika sholat kok tidak sholat? Ya wajib diqodha. Wa fi jami'i dzalik lan ing dalem sekabehane mengkono-mengkono ajaza anil qiyam sholat jalisan ila akhirih la yang kusu ora kurang min ajri saking ganjarane man sayono peswiji-wiji. Dalam praktek semuanya tidak mampu berdiri dia wajib sholat dengan lungguh, tidak mampu duduk dia sholat dengan itija tidur miring, tidak mampu itija dia sholat dengan mustalqian tidur terlentang, sampai yang terakhir ketika dia tidak mampu semuanya dia melakukan rukun-rukun niat dengan hatinya. Ini perlu diketahui, praktek semuanya ini tidak mengurangi pahala sedikit pun yang ia terima ketika sholat. Paham nggih? Ini merupakan kemudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam posisi apapun ketika kamu memang benar-benar tidak bisa, maka itu tidak mengurangi pahala apapun. Waya juzulan nang lil qadiri kedue wong sing mampu ayu saliya para binto salat sapa qadir an nafla ing sunnah. Qaidan halih lungguh wa mutajian lan turu miring. Lakin sawabul qaid tetapine utawi ganjarane wong sing lungguh iku nisfu sawabil qaim iku separane ganjarane wong sing ngadeg. Iku nisfu sawabil qaimi iku separone ganjarane wong sing ngadeg. Wa sawabul muttaji utawi ganjarane wong sing turu miring iku nisfu sawabil qaidi iku separone ganjarane wong sing lungguh. Diperbolehkan untuk orang yang mampu dalam hal melakukan sholat sunnah, yaitu melakukan sholat sunnah dengan duduk, dengan tidur miring, itu boleh meskipun tanpa adanya udzur. Ini banyak orang yang tidak tahu. Jadi sholat sunnah itu bebas kamu kerjakan dengan duduk boleh, berdiri boleh, meskipun kamu tidak dalam kategori sakit loh nggih. Jadi ketika semisal sholat taraweh, kamu bisa berdiri, tapi kamu sholat dengan duduk, ya nggak apa-apa, hukumnya boleh. Akan tetapi lakin sawabul qaid nisfu sawabil qaim wa sawabul muttaji' nisfu sawabil qaid. Akan tetapi pahala yang dilakukan seseorang ketika ia mampu berdiri tapi dia duduk, ini untuk sholat sunnah, paham ya? Maka pahalanya itu separuh dari pahalanya orang yang berdiri. Pahalanya orang yang tidur miring ketika melakukan sholat sunnah padahal dia mampu duduk, bahkan dia mampu berdiri, maka pahalanya pun juga separuh dari pahalanya orang yang duduk. Paham ya? Seperti itu. Jadi yang jelas ketika sholat sunnah kamu boleh melaksanakannya dengan duduk meskipun kamu mampu untuk berdiri. Untuk sholat wajib baru wajib berdiri. Ketika tidak mampu ya bisa duduk dan melakukan hal-hal yang harusnya dilakukan. Ketika tidak mampu duduk ya itija. Ketika tidak mampu itija ya mustalqian atau tidur terlentang. Sudah. Wasalisu utawi sing nomor 3 iku takbiratul ikhrami, iku takbiratul ihram. Rukun yang nomor 3 adalah takbiratul ihram.
Wa yata'ayanu lan dadi nyata fiya ing dalam takbiratul ihram Allahu akbar apa lafat Allahu akbar. Jadi ketika takbiratul ihram iku wajib menggunakan redaksi Allahu akbar. Tidak boleh lafat Allah kamu ganti dengan nama yang lainnya semisal Ar-Rahmanu Akbar, itu tidak boleh. Atau Ar-Rahmanu Kabirun itu juga tidak boleh. Atau Allahu Kabirun itu juga tidak boleh. Pokoknya redaksinya paten Allahu Akbar ketika takbiratul ihram. Ketika ada orang, jadi contohnya ketika ada orang menggunakan lafaz takbir dengan lafaz Ar-Rahmanu Akbar, sah napa mboten? Mboten sah atau tidak sah. Fala tasihu mongko ora sah bi ghairi dzalika, kelawan saliyane mengkono-mengkono Allahu Akbar lil qadiri kedhi wong sing mampu alaihi ing atase Allahu Akbar. Maka hukumnya tidak sah takbiratul ihram menggunakan lafaz yang lainnya ketika orang tersebut mampu menggunakan lafaz Allahu Akbar. Paham nggih? Lantas orang yang tidak mampu bagaimana? Wal ajizu tawi wong sing apes anhu saking Allahu Akbar. Yati mongko kena nekakno sapa ajis bima kelawan perkara qadara kang mampu sapa ajis ali ing atase mah walau bi ghairil arabiyyati halis senajan iku tanpa nggunakno basa Arab. Untuk orang yang tidak mampu melafadzkan Allahu Akbar, maka dia boleh melakukan perkara yang ia mampu meskipun tanpa menggunakan bahasa Arab. Ini ketika benar-benar orang tersebut tidak mampu mengucapkan Allahu Akbar. Ya, paham nggih? Bisa mendatangkan perkara apapun itu yang ia mampu, nggih, yang ia mampu sebagai pengganti lafaz Allahu Akbar, meskipun yang ia mampu ini selain menggunakan bahasa Arab. Tapi setelah ini dia wajib belajar. Orang yang mampu ini loh, nggih, orang yang tidak mampu ini harus segera belajar mengucapkan Allahu Akbar sampai bisa, nggih, sampai bisa. Atau andaikan belum bisa di sholat setelahnya, ya datangkan sesuai yang ia bisa. Pokoknya habis itu belajar lagi sampai bisa. Enggak kok diam terus, enggak. Sudah. Wa sunatu tawi hukume sunah akibah. Hadi takbirati ing dalem sakwise ikilah takbir. Ayak ro'a iku arep yen to maca sapa wong doa al-iftitahi ing doa iftitah. Sumaya ta'awadu nuli. Sunnah maca ta'awud sapa wong minas syaitonir rajim saking setan ar-rajim kang ditundung sangka rahmati Allah. Sunnah hukumnya ketika orang tersebut selesai melakukan Allahu Akbar, sunnah melakukan apa? Yakni membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhirih. Setelah membaca doa iftitah, sunnah baginya mengucapkan ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, itu sunnah. Warabi'u tawi nomor 4 qiraatul Fatihati iku maca Fatihah. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.